Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel Samsul Ghaffar. Pada kali ini saya akan memaparkan program-program dari Basnas Kabupaten Merangin. Silakan disimak dan ditonton video ini, jangan sampai ketinggalan berita. Baiklah, saya akan memaparkan satu persatu program dari Basnas Kabupaten Merangin yang telah dijalankan oleh Basnas Kabupaten Merangin pada saat ini. Adapun program yang pertama diberikan oleh Basnas Kabupaten Merangin antara lain ialah program Merangin Peduli untuk bantuan perbaikan pembangunan masjid. Dalam hal ini Basnas Kabupaten Merangin mempunyai program yang sangat bagus sekali, yaitu untuk perbaikan pembangunan masjid. Adapun pertanyaan pertama yaitu permohonan yang bersangkutan ditujukan kepada Ketua Basnas Kabupaten Merangin dan mencantumkan nomor HP dan WA yang masih aktif. Dan yang kedua, fotokopi SK pengangkatan panitia pembangunan masjid. Yang ketiga, fotokopi bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, akta jual beli, akta hibah atau sporadik. Ini harus dimiliki oleh masjid, ya. Bagi mereka yang belum mempunyai akta jual beli, akta hibah, segeralah untuk mengurusnya supaya bantuan-bantuan yang dikuncurkan oleh Basnas maupun oleh pemerintah bisa didapatkan. Yang keempat, rencana anggaran biaya pembangunan masjid atau RAB pembangunan masjid. Dan yang kelima, foto kondisi bangunan masjid saat ini, ya. Foto kondisi masjid yang sedang dibangun saat ini. Yang kelima, ada yang keenam, bersedia mengikuti peraturan dari Basnas Kabupaten Merangin. Inilah 6 persyaratan yang harus dipenuhi oleh panitia pembangunan masjid untuk mengajukan untuk mendapatkan bantuan pembangunan masjid dari Basnas Kabupaten Merangin. Setelah 6 poin ini lengkap, maka dimasukkan ke map berwarna kuning, lalu diantarkan ke kantor Basnas yang berada di Sungai Misang di dekat Masjid Batul Makmur. Adapun program selanjutnya, program Merangin Sehat untuk bantuan biaya berobat untuk mustahik, fakir dan miskin. Nah, bantuan ini juga saya rasa sangat bagus sekali yang diberikan oleh Basnas. Adapun jenis persyaratannya, yang pertama tadi juga permohonan yang bersangkutan ditujukan kepada Ketua Basnas Kabupaten Merangin dan mencantumkan nomor HP dan WA yang aktif.
Kenapa yang aktif? Karena nanti ada telepon dari Basnas, mungkin ada persyaratan yang kurang, barangkali yang bisa dihubungi. Dan yang kedua, surat keterangan miskin atau SKM dari kelurahan atau kepala desa tahun berjalan yang asli. Tidak boleh surat keterangan ini adalah surat keterangan yang telah dibuat pada tahun yang lalu. Ya. Dan yang ketiga, surat keterangan rawat inap yang asli dari rumah sakit atau fotokopi surat rujukan dari rumah sakit. Ini juga harus diambil dari rumah sakit itu sendiri. Apakah benar pasien sakit ataupun tidak di rumah sakit itu sendiri. Sedangkan yang keempat, fotokopi KK yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Nah, fotokopi KK ini juga dilampirkan untuk persyaratannya. Dan yang kelima, fotokopi KTP elektronik yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Tidak boleh fotokopi KTP yang tidak dikeluarkan oleh Dukcapil. Ini adalah 5 poin yang harus dipenuhi oleh mustahik, fakir miskin atau pasien yang ingin mengajukan bantuan biaya berobat untuk mustahik, fakir miskin dan dari Basnas Kabupaten Merangin. Adapun program yang selanjutnya yaitu program Merangin Peduli untuk bantuan perbaikan rumah mustahik, fakir dan miskin. Nah, program ini saya rasa juga program yang sangat bagus sekali, karena program ini sangat membantu sekali bagi fakir miskin yang belum mempunyai rumah. Maka untuk itu dipersilakan untuk mengajukan permohonan ke Kabupaten Merangin. Adapun persyaratannya, yang pertama, permohonan yang bersangkutan ditujukan kepada Ketua Basnas Kabupaten Merangin dan mencantumkan nomor HP dan WA yang aktif. Dan yang kedua, surat keterangan miskin SKM dan dari lurah atau kepala desa tahun berjalan yang asli, sama tadi juga. Yang ketiga, fotokopi bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat, akta jual beli, akta hibah atau sporadik. Nah, ini juga dibutuhkan untuk persyaratan pengajuan bantuan perbaikan rumah. Dan yang keempat, fotokopi KK yang dikeluarkan oleh Dukcapil sama. Yang kelima, fotokopi KTP elektronik yang dikeluarkan oleh Dukcapil. Yang keenam, foto kondisi bangunan rumah saat ini. Yang ketujuh, pas foto 3x4 2 lembar. Yang ke-8 yaitu fine persyaratan dari 1 sampai ke 7 dimasukkan ke dalam map berwarna kuning, lalu diantarkan ke Basnas Kabupaten Merangin. Adapun program berikutnya yaitu program Merangin Peduli untuk bantuan pondok pesantren.
Nah, ini juga bagi saudara yang mempunyai pondok pesantren atau saudara atau kerabat yang mempunyai pondok pesantren, silakan di share. Adapun jenis-jenis dari persyaratan untuk bantuan pondok pesantren tersebut antara lain yang pertama, permohon atau permohonan yang bersangkutan ditujukan kepada Ketua Basnas Kabupaten Merangin dan mencantumkan nomor HP dan WA yang aktif. Yang kedua, profil pondok pesantren. Yang ketiga, fotokopi izin operasional pondok pesantren. Yang keempat, data daftar nama tenaga pendidik yang non PNS yang berada di pondok pesantren tersebut. Yang kelima, daftar nama santri dan santriwati yang aktif. Yang keenam, rencana anggaran biaya atau RAB pembangunan dari pondok pesantren tersebut. Yang ketujuh, fotokopi bukti kepemilikan tanah berupa sertifikat akta jual beli. Yang kedelapan, foto kondisi bangunan pondok pesantren. Dan yang kesembilan, bersedia mengikuti peraturan dari Basnas Kabupaten Merangin. Setelah 9 poin ini lengkap, maka dimasukkan ke dalam map berwarna kuning, lalu diantarkan ke kantor Basnas Kabupaten Merangin yang berada di Sungai Misang di belakang Masjid Baitul Makmur. Adapun program berikutnya ialah bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga fakir miskin. Ini adalah program yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa yang sedang membutuhkan biaya pendidikan kuliah. Banyak sekali mahasiswa yang bertanya tentang bantuan yang dikuncurkan oleh Basnas Kabupaten Merangin. Adapun persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam pengajuan biaya pendidikan ini antara lain, yang pertama, pemohon yang bersangkutan ditujukan kepada Basnas Kabupaten Merangin dicantumkan nomor HP. Yang kedua, yaitu surat keterangan tidak mampu atau SKTM dari lurah atau kepala desa tahun berjalan yang asli. Dan yang ketiga, kuliah telah menduduki minimal semester 2, sudah ada nilai IV-nya. Berarti di sini mahasiswa tersebut sudah menduduki semester 2. Yang keempat, transkrip dengan IPK nilai minimal 3,25. Yang kelima, rincian tunggakan yang harus dilunasi dari PT yang bersangkutan. Ini diminta di kampus masing-masing kalau seandainya kita menunggak. Yang keenam, surat keterangan tidak sedang menerima beasiswa dari PT yang bersangkutan dan lembaga lain. Ini juga diminta di kampusnya masing-masing, surat keterangan bahwa kita tidak sedang menerima beasiswa. Yang ketujuh, fotokopi KK dari Dukcapil. Yang kedelapan, fotokopi KTP elektronik dari Capil. Dan yang kesembilan, pas foto ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Setelah semua ini
lengkap, maka dimasukkan ke map tulang berwarna hijau, lalu diantarkan di kantor Basnas. Nanti setelah kita antarkan semua sudah lengkap, maka nanti pihak Basnas akan menghubungi mahasiswa tersebut apabila mahasiswa tersebut memang layak dibantu. Atau juga nanti pihak Basnas juga bisa menghubungi pihak kampus untuk melengkapi, mungkin barangkali ada bahan yang kurang atau yang kurang lengkap. Bantuan ini juga tidak diberikan uang tunai kepada mahasiswa tersebut, akan tetapi disetor langsung oleh pihak Basnas ke rekening perguruan tinggi masing-masing. Maka untuk itu, bagi mahasiswa yang ingin mengajukan bantuan ini, maka segeralah untuk mengajukannya ke kantor Basnas Kabupaten Merangin. Sebab Basnas Kabupaten Merangin pada bulan Februari kemarin sudah membuka formulir untuk bantuan biaya pendidikan ini. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Insya Allah di lain kali jika ada program-program berikutnya, maka saya akan menyampaikannya. Saya berharap dari 5 program yang telah diprogram oleh Basnas Kabupaten ini bisa di-share ke teman-teman, saudara atau kerabat yang mempunyai salah satu dari program Basnas tadi. Mungkin barangkali bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang mempunyai pondok pesantren, saudara kita yang lagi membutuhkan biaya berobat, saudara kita yang butuh biaya pendidikan, saudara kita yang butuh untuk mempunyai bantuan perbaikan rumah dan juga perbaikan masjid. Maka silakan disebarkan ke saudara-saudara kita, sahabat kita, tetangga kita. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi amal jariah buat kita dan bermanfaat untuk orang lain. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.